Halo guys, welcome back with me Ilham Nur Hakim, and check this out. Akhirnya kesampaian juga punya gimbal stabilizer. Dan di sini gimbalnya itu adalah Zhiyun Weebill S. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai Zhiyun Weebill S, faktanya pengucapan Zhiyun itu salah. Yang benar itu sebetulnya Zhiyun. Ya pokoknya kayak begitulah, bukan Zhiyun. Tapi ya kebanyakan orang Indonesia kalau misalkan hurufnya Zhiyun ya dibaca Zhiyun juga. Tapi sih nggak orang Indonesia doang, kebanyakan orang juga salah kaprah atau salah pengucapan ya. Lebih ngucapinnya tuh Zhiyun karena emang dari hurufnya itu Zhiyun. Tapi kalau misalkan dari bahasa Mandarin atau Taiwan Mandarin, ya pokoknya bahasa Cina lah. Pokoknya bahasa Mandarin itu pengucapannya Zhiyun. Ya pokoknya begitulah. Oke, Zhiyun Weebill SE ini sebetulnya merupakan suksesor atau penerus dari Weebill Lab, yang dimana sebetulnya kalau dari desainnya, walaupun saya nggak punya ya, tapi udah pernah lihat desainnya tuh sama persis dengan Weebill S, tapi emang bedanya adalah ya ada corak-corak merahnya di sini, dan juga di sebelah sini. Ukuran sih sama ya, sama kayak Zhiyun Weebill Lab juga sih. Kalau misalkan dilipat tuh ukurannya sama persis atau bahkan kurang dari kertas A4. Makanya bisa dibilang ini disebutnya tiny giant, tiny giant. Tapi yang gue lihat sih untuk build quality-nya kayaknya sih kekeren ini ya. Dan tentu saja kalau motornya ya kuatan Weebill S ya dibandingkan Weebill Lab. Nah tapi yang sangat disayangkan itulah ketika saya beli Weebill S ini, case-nya hanya dapat seperti ini tempatnya. Ya emang rata-rata sih emang bahannya foam seperti ini ya, tapi cuman begini doang tuh tutupnya tuh. Cuman ini udah. Padahal kan sebelumnya Weebill Lab itu yang saya tahu, walaupun saya tidak punya, dia tuh beda, tidak seperti Weebill S ini ya. Mau kalau misalnya kita taruh bawa-bawa kan agak susah tuh, tak buka-buka masa mau dilakban. Pokoknya kalau Weebill Lab itu dia dapat kayak semacam ya case kayak koper kecil gitulah, walaupun bahannya sama tetapi dia bisa ditenteng dan juga bisa di lock lah, walaupun lock nggak lock yang gembok atau kunci apa, tapi dia bisa ditutup lah. Tapi dari ukuran Weebill S ini sebetulnya sih bisa kita taruh ya di tas. Karena di sini di Weebill S ini terdapat 3 lock, itu adalah lock panning, lock roll, dan juga lock tilt. Atau kan kalau gimbal itu kan ada 3 axis di sini. Ada axis panning, axis roll, dan juga axis tilt. Kalau misalkan kalian menaruh di dalam tas, dia tuh nggak bakal goyang-goyang atau axis atau masing-masing dari engsel atau aksesnya itu tuh nggak bakal goyang-goyang dan terpentok-pentok ya, karena di sini ada locknya yang sebetulnya itu sangat jarang dipunyai oleh gimbal kompetitornya ya. Jadi walaupun kalian tidak punya case atau tas khusus untuk menaruh gimbal ini, kalian juga bisa taruh di dalam tas karena bisa kalian kunci masing-masing dari ketiga akses tersebut. Jadi kalian tidak perlu khawatir akan rusaknya ketiga akses tersebut karena bisa dikunci. Selanjutnya kita lihat fitur-fitur yang ada di gimbal Weebill S ini. Kalau misalkan mau dinyalain, tentu saja kalian pencet powernya selama 3 detik, dan kalau ingin dimatikan tentu saja diklik juga tombolnya selama 3 detik. Jadi yang pertama-tama di sini ada layarnya. Dan di sini di bawahnya juga ada joysticknya, dan di sini ada tombol pause, play button, record, dan juga seperti semacam ring untuk memilih-milih menu yang akan kalian pilih. Pada awal-awal kita nyalain gimbal, pasti modenya itu adalah mode PF. Jadi seperti halnya kepanjangan dari PF, itu adalah
pen following, dia hanya mengikuti gerakan pen atau gerakan ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau misalkan gerakan ke atas ke bawah atau gerakan menyamping atau gerakan roll seperti ini, dia tidak bakal mengikuti gerakan dan kameranya akan tetap menghadap ke depan. Paling kita bisa menggerakkan angle-nya atau kameranya dengan cara joysticknya. Misalnya kita mau lihat ke bawah, kameranya bisa dipencet joysticknya atau digerakin joysticknya ke bawah atau ke atas, misalkan mau lihat ke arah atas. Dan jika kalian merubahnya ke mode lock, maka perbedaan dari PF tadi, misalkan kita menggerakkan gimbalnya, dia tidak akan ikut bergerak kameranya. Nah, misalkan kita mau ke kiri nih, nggak bakal ikutan ke kiri, dia ke kanan. Nah, bedanya dengan PF, kalau misalkan kita gerakin ke kiri dan ke kanan, dia akan ngikutin. Walaupun kita gerakin roll ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dia tetap menghadap ke depan kameranya. Nah, selanjutnya di sini ada tombol FN. Kalau misalkan kita pencet tombol FN-nya atau kita tekan tombol FN-nya, maka akan masuk ke mode Go. Mode Go ini sebetulnya adalah untuk misalkan kita ingin merekam kejadian atau katakanlah sport atau olahraga lah, misal kita mau ngerekam orang sedang main basket, sedang main bola, pasti kan perlu pergerakan gimbal yang cepat. Nah, maka dari itu kita harus memasuki mode Go. Jadi kalau misalkan ada akselerasi atau orang lagi ngegocek atau apa ke kanan dan ke kiri, dalam mode Go ini kalau misalkan kita gerakan kamera ke kiri, dia akan responsif ke kiri dan ke kanan. Dan juga kalau misalkan di mode Go ini kita misalkan mau ngerekam ke atas, dia bakal ngikutin ke atas dan juga ke bawah juga. Dia lebih responsif ke atas dan juga ke bawah. Dan mode selanjutnya itu adalah POV atau point of view. Nah, di point of view ini perbedaan dari PF itu atau panning following. Di POV ini atau point of view ini kita bisa gerakin ke kiri atau ke kanan, atau gerakan panning, gerakan ke atas ke bawah, atau gerakan tilting, tapi juga bisa gerakan menyamping atau gerakan rolling. Jadi kita miringkan seperti ini, maka kameranya ngikutin angle dari gimbal ini. Jadi kalau bisa dilihat, POV dan juga Go itu perbedaannya hanya Go itu tidak bisa gerakan rolling, tapi keunggulan dari mode Go itu adalah dia bisa responsif dalam gerakan panning dan juga tilting. Lalu mode selanjutnya adalah vektor. Dan di mode vektor ini kalian bisa pilih dengan cara pencet tombol POV selama 2 kali. Nah, di sini yang saya suka nih dari vektor ini. Vektor ini seperti halnya kalian pernah nonton film Black Panther. Nah, di situ ada scene pada saat T'Challa atau siapa tuh musuhnya? Siapa lagi musuhnya? Lupa. Nah, di situ kan ada tuh pada saat scene perjalanan menuju throne-nya, itu kan kameranya di belakang kan, tapi kameranya muter seperti begini. Ini adalah mode vektor. Nah, di mode vektor ini kalian bisa sekreatif mungkin, kalian bisa gerakin kamera ini. Gue juga udah nyobain, contohnya seperti ini. Pokoknya kalian bisa mencoba sekreatif mungkin lah, mau buat seperti apapun dengan cara mode vektor ini. Atau kalian juga bisa melakukan trik seperti ini. Dan di sini ada semacam kayak gear lah pokoknya. Di sini bisa kalian putar, tapi kegunaan di sini ada di atasnya ini ada lambang LV. Nah, misalkan kalian klik 2 kali, maka muncul tulisan key lock. Nah, maksudnya itu adalah kalian bisa mengunci semua tombolnya tanpa perlu khawatir kalian pada saat memegang kan. Kalau memegang kayak begini kan, kadang kan suka kepencet nih, tak gini. Nah, kalian lock tuh tombolnya, jadi tidak perlu khawatir tombol-tombolnya akan kepencet-pencet.
Dan jika kalian ingin mencari tahu bagaimana menu-menunya yang ada di sini, atau kalian bisa menyeting kekuatan dari motornya, atau kecepatannya, atau kesemutannya, atau compatibility-nya dari kamera ini, kalian bisa pencet di bawah sini ada 3 titik, kalian pencet. Nah, di sini ada motor, kamera, advance, wheel, calibrate, angle, key, dan juga about. Dan di menu atas itu ada motor. Nah, misalkan kalian ingin setting ulang lagi motornya, kalian bisa klik sebelah kanan. Dan di sini ada sub menu-menu lagi, itu adalah auto, level, dan juga custom. Nah, kalau auto kalian bisa klik, dia akan menyesuaikan berat dari kamera ini, dan juga dia bakal mengatur atau memilih setting apa yang paling terbaik dari gimbal ini. Tapi kalau misalkan kalian ingin merubahnya sendiri sih, kan bisa ke level, itu pilih low, medium, high, atau ke custom, itu untuk mengatur axis tilt, axis roll, dan juga axis panning. Tapi sih saran saya sih mending auto aja ya, dia bakal memilih secara auto atau secara otomatis, dia bakal memilih setting yang paling terbaik dari berat kamera tersebut. Dan sini juga ada menu kamera. Nah, di sini ada tulisan Olympus, Fuji, CCS, Panasonic, Sony, Nikon, dan juga Canon. Dengan cara kalian pilih kamera-kamera tersebut, kalian bisa mengkoneksikan kamera kalian ke gimbal ini. Yaitu fitur-fiturnya yang pasti kalian bisa mencet tombol play atau merekam tanpa perlu mencet tombol play atau rekam di kamera kalian. Kalian juga bisa menyeting shutter speed dan juga f-nya ataupun juga yang lain-lain lah. Tetapi tidak semua kamera bisa kalian sesuaikan atau bisa kalian sambungkan ke Zhiyun Weebill S ini. Walaupun ada tulisan Canon, Nikon, Sony, Panasonic, CCS, Fuji, dan Olympus, tapi tidak semuanya kamera Canon, tidak selamanya kamera Nikon itu bisa disambungkan ke Weebill S ini. Jadi kalian bisa cek apa-apa saja yang kompatibel dengan Zhiyun Weebill S ini. Bisa kalian lihat di webnya, mungkin saya akan taruh di bawah linknya apa saja kamera yang compatible di sini. Dan di samping kanan ada colokan Type-C untuk mengecas monitor atau bisa juga mengecas kamera. Dan di sini juga ada tombol di bagian belakang ini seperti R2 atau L2 lah pokoknya di sini. Di sini gunanya adalah jika kalian pencet tombolnya sebanyak 3 kali maka masuk ke mode selfie. Kegunaan dari tombol ini juga misalkan gimbal ini tiba-tiba offset, atau misalkan contohnya seperti ini, kamera kan lagi ke depan nih. Nah, kalau misalkan kita ke bawahin lagi kan agak lama tuh, terus menyesuaikannya kadang kurang pas. Kalau misalkan kita mau kembaliin kameranya ke mode standar lagi atau seimbang lagi, maka pencet 2 kali di tombol belakang ini. Tuk tuk. Nah, maka kameranya akan kembali menghadap ke depan dan juga rata. Dan sebenarnya di bagian kiri ini ada semacam wheel. Nah, ini sebetulnya kegunaannya adalah untuk mengatur fokus. Tapi kalau misalkan kita punya fokus motornya, nah tapi kan kalau di sini saya tidak punya fokus motornya, jadi tidak bisa kita atur fokus motornya atau fokus dari kamera ini ya. Nah, sini enaknya kalau Weebill S ini nih, selain bisa dipakai di bawah ini nih, mini tripodnya, kalian bisa dipakai di atas ini. Jadi kalian bisa pegang gimbalnya seperti ini. Tapi untuk amannya kalian lock ya. Di sini ada locknya nih, maka akan ngelock, jadi nggak bakal slip lah mini tripodnya. Nah, ini gunanya untuk kalau misalkan kalian merekam angle-nya dari bawah, atau bisa dibilang angle dari bawah terus ke atas. Nah, ini lebih gampang dibandingkan kalau misalkan mini tripodnya di bawah. Yang saya lihat sih orang-orang udah pada nyobain ya dengan lensa yang cukup besar, dia juga bisa menahan beban kamera dan juga lensa tersebut. Walaupun di web atau website resminya dia tidak mencantumkan maksimum payloadnya, tetapi ya bisa dibilang cukup kuat lah, dengan kalau nggak salah sih sekitar 2 kiloan kayaknya sih ya, sekitar 2 kiloan. Bedanya dengan Kren M tuh kalau nggak salah hanya bisa nyobain 740 gram kalau nggak salah, dan Weebill S ini tentu saja di atas itu ya. Nah, yang terakhir sebetulnya di sini Zhiyun ini ada aplikasinya, yaitu adalah ZY Play atau ZY Play. Nah, di sini kalau misalkan ya kalian bisa sambungkan
HP kalian ke kamera atau kamera kompatibel dengan gimbal sih, kalian mungkin bisa lihat footage-nya ya. Tapi kalau misalkan tidak kompatibel juga tidak apa-apa, karena di sini ada fitur namanya sync motion. Dengan sync motion ini kalian bisa ngatur gimbal seperti ini. Widih, asik, asik. Jadi Zenobuild S ini dengan harga 4,8, namun dari fitur-fitur dan juga build quality yang sangat bagus, bisa dibilang sangat recommended untuk kalian pilih. Misalkan kalian lagi pilih-pilih gimbal ya. Dan untuk pemula pun kalian juga bisa pilih gimbal ini karena easy to use juga sih. Bisa kalian pelajari karena situ juga ada manual booknya, dan kalian bisa baca-baca di website resminya, atau kalian bisa tonton orang-orang lain cara belajar memakai gimbal, dan kalian bisa pilih gimbal Weebill S ini. Oke, itu saja video review dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, dan juga subscribe ke YouTube channel Ilham Nurakim. Oke, see you in the next video. Bye-bye.